Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardianto Utomo dari kelas 11 Dewan 3, absen 8. Di sini saya akan melakukan kegiatan sistem pengapian. Yang pertama yaitu pemeriksaan resistor. Yang pertama adalah pemeriksaan eksternal resistor. Caranya yaitu selanjutnya pemeriksaan tahanan koil, meliputi tahanan koil primer dan tahanan koil sekunder. Alat yang digunakan yaitu multitester. Caranya berikut merupakan hasil pengukurannya, dengan kesimpulan tidak baik karena kurang dari ukuran standarnya. Yang kedua yaitu pengukuran tahanan koil sekunder. Berikut hasil pengukurannya, dengan kesimpulan jelek karena melebihi batas standarnya. Pertama yaitu pemeriksaan eksternal resistor, standarnya yaitu 1,1 sampai 1,3 ohm. Saya akan mengecek. Hasil pemeriksaan eksternal resistor yaitu 1,9. Kesimpulannya itu resistor sudah jelek. Yang kedua yaitu pemeriksaan internal resistor. Hasil pemeriksaan internal resistor yaitu 1,5. Jadi kesimpulan resistor sudah jelek. Tahanan penyekat antara terminal positif dan pemegang koil. Negatif. Hasil pemeriksaannya yaitu 49,3. Kesimpulannya masih bagus karena ukurannya tak terhingga. Yaitu pemeriksaan busi. Yang pertama pemeriksaan busi pertama. Pemeriksaan busi pertama meliputi kondisi visual. Kondisi visual busi masih ini sudah hitam. Kondisi busi sudah hitam dan harus diganti atau tidak layak digunakan. Selanjutnya yaitu pengukuran celah busi. Standar pengukuran celah busi yaitu 0,7 sampai 1 mm. Kita menggunakan 0,7. Hasil pengukuran yaitu 0,9. Jadi kesimpulannya busi masih bagus. Jangan lupa selanjutnya pengukuran busi 2, 3, dan 4. Nomor 5, pemeriksaan kabel tegangan tinggi. Yang pertama yaitu pemeriksaan kondisi visual. Kondisi visual kabel masih bagus dan tidak ada retakan pada karet-karet. Selanjutnya yaitu pengukuran tahanan. Hasil pengukuran yaitu 2,523. Kesimpulannya yaitu
masih layak digunakan. Selanjutnya pengukuran kondisi visual kabel busi 1. Kondisi visual kabel masih bagus dan tidak ada retakan. Lalu pengukuran tahanan kabel busi 1. Hasil pemeriksaan yaitu 2.0. Jadi kesimpulannya kabel busi 1 masih layak digunakan. Yaitu pemeriksaan untuk distributor. Yang pertama pemeriksaan kondisi visual. Pada tutup distributor ini masih bagus, tidak ada keretakan, tidak ada kerusakan, masih bersih. Dan ini arangnya masih bagus. Jadi kesimpulannya itu masih bisa dipakai dan layak digunakan. Nomor 7 yaitu pemeriksaan rotor, kondisi visual. Kondisi visual rotor masih bagus, tidak ada keretakan, tidak ada karat. Jadi kesimpulannya masih baik dan layak digunakan. 8 yaitu pemeriksaan selang platina. Yang pertama pemeriksaan kondisi visual. Kondisi visual platina warnanya masih silver dan tidak ada kotoran. Jika ada kotoran bisa dibersihkan. Selanjutnya yaitu pengukuran celah platina. Di sini saya menggunakan color gauge. Pengukuran celah platina standarnya yaitu minimal 0,4 dan maksimal 0,5. Di sini saya melakukan pengukuran hasilnya yaitu 0,4. Jadi kesimpulannya platina masih layak digunakan. Governor Avenger. Yang pertama yaitu buka tutup distributor, lalu putar rotor searah jarum jam. Jika setelah rotor diputar lalu dia kembali, berarti Governor Avenger masih berfungsi dengan baik. Dengan kesimpulan, Governor Avenger masih bisa digunakan. Yaitu pemeriksaan vakum adventure. Caranya kalian tinggal setor di sini. Ini setor dari sini. Jika bekas ini seperti ini, berarti kondisi vakum masih bagus. Berarti saya sudah melakukannya dan bisa disimpulkan. Berarti jika ini yang disedot, terus ini keluar masuk, jadi vakum masih bagus. Kesimpulannya vakum ini masih baik dan bisa digunakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Abdi Tomo dari kelas 11 TKR 3 nomor absen 8. Di sini saya akan melakukan praktek sistem starter. Sebelum melakukan praktek, saya akan memperkenalkan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dial indikator, block V, motor starter. Selanjutnya yang ada di dalam ketitul ada kunci ring, kunci pas dan obeng plus dan min, ada kunci T, kuntang, palu karet, palu besi. Selanjutnya ada kabel, multimeter dan jangka sorong. Dan yang terakhir ada baterai. Itu pemeriksaan armatur. Pemeriksaan armatur meliputi 3. Yang pertama tes kebocoran atau ground test. Yang kedua yaitu tes sirkuit terbuka atau open circuit. Yang ketiga yaitu pengukuran keolengan armatur. Yang pertama saya akan melakukan tes kebocoran dengan menggunakan alat AVO. Caranya jika jarum pada AVO tidak bergerak, berarti tidak ada kebocoran pada armatur. Jadi kesimpulannya masih baik dan bisa digunakan. Yang kedua yaitu tes sirkuit terbuka atau open circuit. Kabel AVO taruh di sini. Jarum pada AVO menunjukkan bergerak, jadi masih baik. Kesimpulannya masih baik.
Yaitu pemeriksaan komutator. Pemeriksaan komutator meliputi tiga. Yang satu kondisi komutator, kedua yaitu diameter komutator, ketiga yaitu kedalaman alat komutator. Yang pertama yaitu kondisi visual komutator. Kondisi komutator masih bagus, tidak ada kausan pada komutator, tidak ada karat. Jadi kesimpulannya masih layak digunakan. Yang kedua yaitu diameter komutator. Saya akan menggunakan alat yang bernama jangka sorong. Diameter komutator standarnya yaitu minimal 27 mm. Saya akan mulai mengukur diameter komutator. Hasil pengukurannya yaitu 28,2 mm. Jadi kesimpulannya yaitu masih baik. Yang ketiga yaitu kedalaman alur komutator. Hasil pengukurannya yaitu 0,2. Jadi kesimpulannya masih baik. Kumparan medan coil ada dua. Yang pertama yaitu tes hubung terbuka open circuit, dan yang kedua tes hubung massa ground test. Di sini alat yang digunakan yaitu avometer. Caranya, kabel satu tempelkan pada ujung fill coil dan medan coil. Jika jarum pada avo bergerak, masih terjadi hubungan, jadi kesimpulannya masih baik. Yang kedua yaitu pemeriksaan tes hubung massa. Caranya hampir sama, tetapi penempelannya yang berbeda. Yang pertama tempelkan pada ujung fill coil, yang kedua pada medan. Jika jarum pada avo tidak bergerak, berarti masih baik, jadi kesimpulannya masih baik. Pemeriksaan sikat, brush dan pemegang sikat brush holder. Yang pertama panjang sikat, yang kedua brush holder atau pemegang sikat positif dan negatif. Saya akan melakukan pemeriksaan pertama yaitu mengukur panjang sikat dengan menggunakan alat jangka sorong. Saya akan mengukur keempat brush holder ini. Hasil pengukurannya keempat brush holder ini menunjukkan ukuran 10 mm. Jadi kesimpulannya masih baik. Yang kedua yaitu brush holder atau pemegang sikat negatif. Hasil pemeriksaannya itu tidak ada kertakan ataupun cowak. Jadi kesimpulannya masih baik. Pemeriksaan kondisi magnetic switch atau solenoid. Yang pertama kondisi punyar. Jika punyar ditekan dan kembali, maka punyar masih berfungsi. Jadi kesimpulannya punyar masih baik. Yang kedua yaitu hubungan pull-in coil dengan alat avometer. Caranya yang kabel merah di terminal 50, yang hitam di terminal C. Jika jarum pada avo bergerak, berarti masih ada hubungan. Jadi kesimpulannya masih baik. Yang ketiga itu pemeriksaan hold-in coil. Caranya masih sama, cuman bedanya yang hitam di switch. Nah, jika jarum avo bergerak masih ada hubungan dan kesimpulannya masih baik. Pengujian motor starter meliputi pengujian pull-in coil dan pengujian hold-in coil, dan pemeriksaan gigi pinion meliputi gerakan kemudian gigi pinion dan celah gigi pinion. Standarnya 0,1 sampai 0,4 mm. Dua kabel negatif ditempelkan pada terminal C dan massa. Lalu yang positif
pada terminal 50. Caranya terakhir yaitu pengujian taruh beban. Kabel positif di kabel negatif taruh pada terminal 30 dan kabel negatif pada masa. Lalu kabel positif yang satunya pada terminal 50. Caranya tempelkan di sini.